Balik lagi di Oplek. Lagi puasa nih. Oke, halo semuanya. Halo. Gua Romi. Gua Nanang. Gua Noval. Aduh, lemes banget nih, lemas. Gua Noval. Kita masih di sesi Ramadan atau tema kita masih Ramadan nih. Di minggu ke-3. Keempat dong. Minggu ke-4 ya? Iya. Terserah dah mau minggu berapa. Nanti kita atur aja jadwalnya. Iya. Aduh, lemes banget nih. Gimana nih ya? Harus minum cendol sih. Dawet lagi. Iya, nanti buka harus beli cendol dawet nih. Iya. Dawet Ayu Ting Ting iya. yang ada di Bundaran Pura. Iya. Melepaskan dahaga. Ketika puasa nih. Iya. Kayak sekarang nih masih agak lemes-lemes ya, maafin ya. Gitu. Iya. Kalau nggak ada kurma dari situ beli dawet ya. Dawet, jangan lupa dawet. Kalau kita ngomongin dawet Ayu Ting Ting, nggak bisa lepas dari yang namanya Mas Uut, Oke. a.k.a. Mas Sujud. Ustaz Sujud. Pak Sujud. Oke, apa nih yang bakal kita bahas nih? Nggak jelas nih. Ini kita udah nggak konsen nih di Iya. minggu-minggu gini nih biasanya nih. Gimana Laper tuh, ya, Pak? lapar nih. Iya, buat konsentrasi biar ketika puasa tuh gimana tuh, Pak? Nah, kalau kayak gitu mah kembali ke sahurnya berarti. Sahurnya Konsisten gak nih? Apa hanya minum air aja gitu kan? Kadang Gendong, ya? iya, kadang kan orang konsistennya luar biasa hanya di awal-awal nih. Nanti seterusnya kadang sahur mah ala kadarnya aja nih. Nah, ini kadang yang bikin kualitas puasanya nih yang bisa cepat lemes ya. Iya. Kalau kualitas sahurnya bagus sih, insya Allah puasanya juga bagus kualitasnya gitu kan. Kalau pacar lagi ngambek tuh, Pak, gara-gara jadinya konsisten nih puasanya nih. Kalau pacar lagi ngambek, ya udah suruh banyak baca Quran. Oke, ya kan? benar. Supaya tenang hatinya, ya kan? Supaya itu juga dapat pahala nih nyuruh dia baca Quran. Itu ya kan? bukannya makin mencak-mencak pas itu udah ngambek disuruh-suruh lah gitu. So ngatur. Ya, sebelum baca Quran dia pasti wudu dulu kan. Nah, wudu itu buat Biar tenang jadi ya, Pak. penenang untuk dia nggak marah-marah lagi nih. Ngomong-ngomong soal pacar, Heeh. punya pacar ketika bulan Ramadan. Baiknya tuh gimana tuh, Pak? Baiknya Putusin, gimana? Nang, udah putusin. Apakah kita harus putusin sementara Ya, di bulan Ramadan iya, hanya kayak- sebulan ini gitu? Iya, kayak UN gitu ya. Iya. Ini kita mau UN nih, kita udahan dulu. Dulu gitu biasanya. Aduh, alay banget. Oke, kalau masalah punya pacar sebenarnya sih dalam Islam nggak boleh nih pacaran nih, ya kan hukumnya haram nih, ya kan. Nang, denger. Karena Islam tuh mengajarkan kita ya kalau mau serius sama wanita ya kita taruh secara Islami ya kan, mengenali dengan secara Islam. Iya. Ya kalau misalkan udah terlanjur punya pacar, nih, gimana solusinya? Ya solusinya tetap kita ajak sama-sama untuk mengumpulkan pahala di bulan Ramadan. Artinya fokuslah sama-sama ibadah dulu ya kan. Ya jalan barengnya nanti lagi lah. Barengnya nanti. Nanti lagi ya kan. Ya syukur-syukur habis Ramadan ya kan ente bisa ngelamar dia ya kan. Bisa cepat Nah. halal ya kan. Nah, jadi sama-sama dapat pahala tuh ya kan. Ente juga tenang ya kan, gak was-was nih ya kan. Nah, itu lebih baik lagi sih sebenarnya gitu kan. Tapi itu Misalkan- perlu proses. Misalkan kita ingin bertemu nih, Pak, Nah. dengan pacar kita, misalkan. Asik. Janjian nih, janjian di ini. Nggak apa-apa deh, Pak, gitu. Janjian di pasar Ya, malam kan. nggak berduaan itu, misalkan ada ibunya. Oke. Nah, itu nggak apa-apa. Mau gimana? Ya tuh, Pak? kalau bertemu bukan hanya berdua sih nggak masalah. Nggak masalah, Kayak ngajak kakak ente Sule nih kan. Iya. Ya kan. Ntar ngerebut Ya kan? juga, Tega. Terus dia si pacar ente ngajak kakaknya atau ibunya itu nggak masalah. Intinya jangan hanya berdua, karena yang berdua kalau berduaan yang ketiganya setan. Itu yang bikin Ada jarak juga lah, Pak, ya, iya, ada sebenarnya space ya. juga. Space Itu yang juga. bikin terjerumus nih ke dalam zina biasanya tuh. Kalau udah berduaan kan pasti otak macam-macam nih. Bisikan-bisikan setan tuh ada aja untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Kalau misalkan gini, ketemuan nih. Heeh. Kita sebelah-sebelahan. Kita baca Quran gimana ya, Mas? Wah, itu lebih pahala lagi. Tapi kan ini bukan muhrim nih, Mas. Tapi Kita kan kalau sampingan niatnya pula, ngajak ya kan? ibadah bukan ngajak pacaran ya nggak masalah. Itu pacaran, Mas. Oke, tapi kan. pacarannya tapi maksudnya bukan pacaran yang Yang menimbulkan negatif itu, Mas. negatif lah. Ah. Kalau ngajaknya untuk yuk boleh nggak main ke rumah
Kita baca Quran. Ya, bareng. saya mau ngajarin Quran sama kamu nih, ngajarin ngaji kamu boleh. Apa? Mau bahkan bisa jadi mungkin ibunya ntar ikut gitu kan. Ikut minta diajarin juga siapa tahu. Nah, di situ mungkin jadi penilaian plus juga nih buat ente-ente yang para boys yang punya pasangan. Siapa tahu orang tuanya ngelirik, wah luar biasa nih. Masih muda bisa baca Quran ya kan. Ya kan? Ini cuma Ramadan doang. Bisa baca Quran gitu kan. Nah, Harap didengar ya iya, teman-teman siapa komplek. tahu ada kedepannya tuh bisa lebih baik lagi mungkin hubungannya. Pintunya terbuka lah. Terbuka lah, ada restu serius mungkin nih, ya, ada restu buat ente-ente nih para boys yang punya pasangan nih, kan? Tadi tanyain lagi tuh Nang, itu si Fahri kemana? Lo tuh kalau begitu mah open gitu. Nah kalau begitu mah insya Allah itu pintu udah kebuka restu, insya Allah udah dapet lah restu lah ya. Asal jangan kelihatan negatif aja nanti depan ibunya kan. Itu bisa pikir-pikir panjang lagi tuh untuk ngasih anaknya berteman dengan pasangannya gitu kan. Nah kalau misalnya si Fahri ini Pak, misalnya dia mau melamar lah, step by stepnya itu gimana sih Pak? Oke, step by stepnya kalau mau ngelamar, pertama ya dari kerjaan harus siap ya kan. Finansial udah siap. Jangan sampai ente akhir ngelamar ya kan. Nah, kasihan istri ente ntar ya. Takut gak maksimal dalam menafkahi kan. Pertama finansial harus siap dulu. Yang kedua, niatkan apa yang ente mau lakukan itu untuk ibadah sama Allah, untuk menyempurnakan agama ente. Ya kan? Karena nikah itu adalah menyempurnakan separuh agama kita gitu. Bukan hanya sekedar hawa nafsu aja nih. Kadang manusia itu mikirnya nikah itu ya udah begitu aja gitu kan, hanya pelampiasan aja, hanya mikirnya di situnya aja gitu kan, padahal enggak gitu kan, padahal ibadah itu namanya nikah itu. Nah prosesnya berarti ketika sudah siap finansial, ente datang dengan apa namanya ta'aruf dengan keluarganya, perkenalan dengan keluarganya. Kalau bisa ente jangan sendiri, ajaklah misalkan kakak ente atau orang tua ente yang memang bisa menemani untuk mengutarakan maksud dan tujuannya kepada si calon istri itu. Kalau rame-rame gitu Pak, tetangga segala macam pada ikut, apa itu? Itu nanti aja acara Rame acara resminya itu kan. Ada aja yang mau ikut ya kan. Ya kalau 1-2 mah nggak masalah. Ya kalau satu ART ente undang semua mah itu mah Mending arisan mending acara arisan ibu bukan itu. Itu kalau udah mengutarakan, nanti kan pasti pihak dari wanita menjawab tuh tentang apa namanya niat ente datang ke situ, memberikan jawaban kepastiannya lah. Utarakan maksud dan tujuan ente, pasti kan dari pihak wanita nih akan memberikan jawaban nih tentang kesiapan atau maksud dan tujuan ente itu kan akan dijawab oleh keluarganya atau dari pasangan ente atau calon istri ente lah ya. Kalau dia udah menjawab iya, bersedia, berarti kalau bisa dari proses lamaran itu jangan terlalu lama. Misalkan sebulan atau 3 bulan, nah itu udah ada hari terbaik lah untuk melaksanakan pernikahannya. Kalau sampai setahun 2 tahun, sampai setahun 2 tahun berarti artinya ente kurang serius. Ya, masih abu-abu. Iya, masih labil berarti. Nah, itu dia, ngikat Kalau doang. jawabannya enggak Pak, Kalau jawabannya enggak, berarti Sedih kita banget harus cari tahu alasannya kenapa. Nah, kalau alasannya itu bisa kita terima dan kita bisa menguatkan, meyakinkan lagi, dari penolakan itu mungkin akan kita rubah. Nah, dari kebiasaan kita mungkin dia nggak nerimanya dari kebiasaan kita atau dari finansial kita, ya kita kasih keyakinan lagi. Kita yakinkan lah agar si pasangan itu mau. Tapi kalau boleh gitu Pak, misalnya datang kedua kalinya, boleh, datang 3 kalinya. boleh. Misalkan ente minta waktu nih, baik ibu saya minta waktu sebulan lagi lah, insya Allah saya akan kesini lagi dengan apa yang ibu inginkan, misalkan harus ini harus itu. Nah ente berusaha sebulan, ente mengusahakan hal tersebut, tapi sambil istikharah. Istikharah ini penting nih buat pasangan-pasangan yang mau ngelamar gitu ya. Istikharah ini ente berdoa sama Allah, tapi sebelum doa itu ente sholat 2 rakaat. 2 rakaat, kemudian kita berdoa istikharah. Dari doa itu ente sebutkan pasangan ente kepada Allah. Ya Allah, saya ingin menikah dengan si fulana, mudahkanlah jalannya. Kalau Allah sudah kasih jawaban, biasanya si fulana ini akan muncul di mimpi kita. Artinya mimpi itu mudah lah untuk bertemu dengannya, untuk langsung pernikahan dengannya itu jalannya mudah. Tapi kalau banyak hambatan ya kan dari mimpi itu ya kan, digigit ular gitu atau si wanitanya ya begitulah tidak menandakan untuk dimudahkan pernikahannya, berarti belum jodoh buat ente.
Oke. Nah, itu harus ente istikharah lagi, cari pasangan yang lain lagi, Tapi- berusaha. Gua Mas kalau yang namanya istikharah tuh kayak masih kurang aja di dalam hati Mas. Karena ini pernah kejadian sama temen gua perempuan, kebetulan dia dideketin sama di apa kalau disambangin sama si pria ini untuk ini Mas Lamaran. apa? Oh, Bukan lamaran, comblangin. Jadi dia kayak taaruf gitu, terus dia bilang dia ketemu sama orang tuanya, saya pengen serius nih, gimana? Terus jadi ceritanya abis hari itu dia pokoknya istikharah terus. Jadi kan dia ceritanya hijrah tuh ya kan. Singkat cerita dia cerita sama gua, dia bilang gue lagi istikharah terus semalam kebetulan gua mimpiin si cowok yang ngelamar gue ini nih, pengen ngelamar gue ini, dia bilang gitu kan. Gue bilang nanti dulu, itu bukan serta-merta itu tanda lo diizinkan sama Allah, gue bilang gitu Mas. Kita punya akal, kita harus benar-benar dia strangers ya Mas ya, stranger orang yang benar-benar kita nggak kenal gitu. Terus gue bilang coba lu pelajarin lagi, dan nyatanya Mas setelah dia dengerin omongan gue, bener aja Mas. Jadi yang dilamar itu nggak cuma dia doang Mas. Banyak gitu. Banyak berarti. boy, ada 2 iya. orang kalau nggak salah selain dia, jadi total 3 orang. Nah dari situ Kembang makanya desa ini kembang desa ya. Bang Pasir. Kembang pasir. makanya dari situ gue dari situ gue nggak kurang percaya gitu sama yang namanya isi horor, karena bener aja nih feeling gue nih orang nggak cuma satu orang temen gue ini, si perempuan ini yang dideketin nih, ada lagi perempuan-perempuan lainnya gitu Mas. Nah, sebenarnya nih salah wanitanya sebenarnya. Jadi namanya istikharah itu pertama gini. Kalau si wanita itu udah ta'aruf dengan satu orang, Ya. berarti dia harus beresin dulu ta'arufnya nih. Oh, di lock gitu. Di lock dulu, dikunci dulu, ya kan? Namanya ta'aruf itu kan pasti tukar biodata nih. Dari biodata itu lengkap isinya, dari sifatnya, ya kan? Karakter si pasangannya, sama pasangan itu memberikan karakternya masing-masing, sifatnya semua terbuka lah di biodata itu. Iya. Nah, setelah itu mereka istikharah dulu nih. Kalau istikharah memang hati itu udah yakin, sudah ada jawaban dari Allah untuk menjadi tanda bahwasanya ini pilihan yang tepat, maka dilanjut untuk bertemu. Ya. Orang lain datang Walaupun pun orang lain datang pun dia harus abaikan dulu. Ya. Artinya tetap fokus ke satu pria tadi ya, yang sudah dikunci tadi karena nih. dia udah pertama duluan ya. Iya, karena sudah pertama duluan diprioritaskan yang ikhwan pertama ini, laki-laki pertama ini. Kalau udah yakin dia bertemu, ya kan? Nah, biasanya kan kalau ta'aruf itu kan wanita itu kan mempunyai cadar ya, memakai cadar Iya. kan. Nah, itu kalau dalam Islam harus dibuka cadarnya. Iya. Sambil diperlihatkan ke laki-laki yang tadi yang sudah ta'aruf sama dia nih. Itu berdua aja tuh. Itu ada walinya, ada orang tuanya. Kalau berdua doang fitnah nanti tuh. Setan tuh yang ketiganya tuh, bahaya tuh. Jadi bukan si perempuannya Mas nih yang salah. Jadi yang salah itu laki-lakinya. Kenapa si laki-laki ini nih yang asalnya dari mana nggak tahu, dia Banyak ngelamar ini ya, temen iya. gue, terus pada akhirnya ketahuan kalau si laki-laki ini banyak ngelamar cewek juga. Ya berarti kalau kasusnya gitu laki-lakinya ini nggak percaya dengan istikharah, berarti artinya mempermainkan wanita oleh Iya, jatuhnya. Mas. Kasihan wanitanya. Harusnya yang diutamakan adalah ketika dia udah melamar satu wanita, ya fokus ke wanita itu dulu. Iya. Ketika memang prosesnya nggak lancar, ada ketidakyakinan, berarti bisa beralih ke wanita selanjutnya atau ta'aruf dengan wanita yang lainnya. Nah, ini yang menjadi kesalahan di ta'aruf Islam tuh begitu kadang. Jadi mencoba-coba kayak ngelamar kerja, jadi jatuhnya ya kan. Di sini nggak yakin nih, ngelamar lain, ngelamar yang lain, lempar lagi. Nah, ini yang menjadi kesalahan, dan nantinya malah jatuhnya kalau seperti itu dia artinya nggak punya keyakinan dengan tata caranya Allah, dengan tata cara ta'arufnya Islam. Berarti kalau seperti itu ya, artinya ya harus diperbaiki lah dengan kayak gitu. Gampangin Malah takutnya niat nikahnya ini hanya hawa nafsu gitu kan. Dan di situ juga gue jadi beban banyak tuh wanita Mas. yang dia ta'arufkan gitu kan. Gue di situ juga jadi beban karena omongan gue ternyata benar. Lu jangan asal iyain aja karena namanya mimpi itu apa namanya? Ya, mimpi Apa tadi istikharah. terus lu mimpi karena lu mimpiin dia udah deal, kita nanti Yakin, gitu ya. akad. Jangan dulu, lu harus tahu bener-bener gimana.
siapa tahu nih orang nggak seperti yang lu tahu. Iya. Gue bilang, nah jadi itu jadi beban di gue ya, pas jadi dia terima kasih sama gue gini-gini, yang bikin gue beban. Jadi ini sebenarnya yang gue jalanin bener nggak sih nih, sampai omongan Romi aja bener nih gitu kan. Gue dilihatnya kan agak brengsek gitu ya Mas ya, tapi nyatanya bener nih gitu. Ya memang seperti itu terusnya. Jadi namanya nikah itu bukan segampang kita nyari kerja ya. Namanya nikah itu kan seumur hidup yang kita jalani tuh. Nah kalau awal taruhnya udah salah, maka pastinya nanti pernikahannya pun akan tidak sesuai dengan sunnah dan tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul gitu kan. Bahkan mungkin takutnya hanya cari hawa nafsu aja nih kalau taruhnya seperti itu. Nah kasihan wanitanya kalau hanya sekedar hawa nafsu. Pastinya nanti kalau hawa nafsunya udah bosen segala macem ya kan, pastinya nanti akan cari wanita lain segala macam, cari kepuasan lagi dengan wanita yang lain. Nah ini yang nggak boleh nih. Maka tarif itu harus benar-benar sesuai dengan niat kita, bahwasanya nikah itu adalah ibadah yang disunnahkan oleh Rasul dan bisa menyempurnakan separuh agama kita. Ini penting nih, ya kan, bukan asal taaruf aja nih namanya nikah itu ya. Penting, harus kita pelajari ilmunya sebenarnya. Nah ngomong-ngomong tentang nikah nih Mas, bisa nggak kita nikah di bulan Ramadan Mas? Kita akadnya di bulan Ramadan nih. Karena yang gue tahu Ramadan ya suci ya kan, bulan yang suci gitu, bulan yang baik. Kenapa enggak sekalian nih di bulan Ramadan? Gitu. Gini, jadi masalah nikah di bulan Ramadan ya. Nah nikah ini harusnya hal yang memang harus disegerakan ketika kita sudah punya pasangan. Nah kapan momennya? Momennya yang disunahkan Rasul adalah selain bulan Ramadan. Kenapa? Karena supaya orang merasakan kebahagiaan dari acara itu. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan dari makan-makannya, kebahagiaan dari acara pernikahan itu. Karena kan namanya pernikahan itu kan kita mengundang banyak orang yang memang dari kita menyediakan hidangan itu ada barokah nanti yang dinikmati oleh para tamu undangan. Tapi niatnya biar irit itu. Nah kalau niatnya Ramadan biar irit nggak ada yang makan, nah ini takutnya malah apa ya, jadi hal yang keliru gitu kan, malah jadi omongan nanti, jadi fitnah nih. Kan bisa Mas makan-makannya pas di rapel sama buka bersama gitu. Iya, buka bersama. Iya, azan maghrib tuh kita jadi makan. Bisa, cuma kan dari situ kan waktunya terbatas tuh kan. Yang namanya makan sih akal-akal muda aja lagi ya. Buka bersama habis maghrib nih, nggak kerasa ya kan Isya. Nggak kerasa ngobrol-ngobrol terawih, akhirnya malah ada yang nggak sholat nanti, takutnya begitu loh. Bisa ini lalai udah ya nah gitu itu Mas. Ya harus dipertimbangkan. Waktu Mas jam doang tega. Kayak makan di all you can eat ya. Diwaktuin. Itu dia kan. Jadi kurang apa ya, kurang dinikmati lah. Namanya acara begitu kan harus jadi dinikmati. kerasa kerusuk ya Mas ya. Iya benar. Dan timbul fitnah juga takutnya, nih pernikahan sengaja nih bulan Ramadan, apakah mau ngirit hanya mau ngambil amplop sumbangannya doang kan gitu. Nah ini fitnah ini yang harus kita hindari. Maka dari itu kebanyakan orang-orang kayak, ayo ini sebelum puasa nih lamaran dulu yuk gitu. Ya gitu betul. Ya, Mas ya. Kadang diikat dulu nih si pasangan itu di sebelum Ramadan. Mungkin acaranya nanti setelah Ramadan. Boleh gitu Mas. Boleh, nggak apa-apa. Diperbolehkan. Yang gua tahu kayak sesuatu momen yang ayo pokoknya harus sebelum puasa nih lu harus lamaran. Ya kalau gitu. memang sudah disepakatinya seperti itu dengan dua keluarga nggak masalah. Ya kan, intinya nikah itu ada kesepakatan di dua keluarga besar nih. Kalau udah sepakat sama-sama pelaksanaannya waktunya ya nggak masalah gitu. Artinya jangan sampai ada unsur paksaan dan juga unsur ketidaknyamanan dari dua keluarga besar gitu kan. Nah ini yang paling penting. Artinya kalau ada unsur paksaan tuh nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya dipaksa nih sama orang tua, lu nikah sama ini gitu. Nah, nggak boleh tuh Mas. Paksanya nih dalam hal apa dulu nih? Kalau paksanya untuk merubah karakter ente yang mungkin tadinya kurang baik, terus dikasih jodoh yang mungkin bisa apa ya, mengajarkan ente untuk lebih baik lagi, nggak masalah gitu kan. Itu nggak masalah Hari ya. Siapa tahu namanya orang tua kan pasti ingin terbaik untuk anaknya nih kan. Ada biar nikah gitu. Siapa tahu dari nikah itu siapa tahu habis nikah lebih dewasa lagi ya kan. Lebih lebih tertata lah hidupnya gitu kan. Ambil baiknya berarti ya. Betul.
Ya kayak keluarga saya sendiri kan nggak ada proses pacaran ya kan. Semuanya ya proses taruh secara Islam gitu kan. Yang memang sudah diajarkan. Ya. Kalau misalkan keluarga besarnya Mas, bukan keluarga intinya gitu yang tante jauhnya. Oh, kalau itu gitu. mereka sudah bisa apa ya? Yang nggak Kita berikan pemahaman juga sebenarnya. Oh. Artinya gini, dari adat istiadat taruf Islam ini harus kita sampaikan juga ke keluarga besar ketika mereka kumpul di acara lamarannya misalkan atau di acara momen hari hak pernikahannya, harus kita sampaikan gitu kan. Supaya apa? Supaya proses taruf Islam ini bisa tersebar luas di masyarakat. Artinya mudah-mudahan dari situ tidak ada lagi yang melalui proses pacaran gitu. Lebih secara Islami lah. Berarti paling penting keluarga intinya dulu ya. Keluarga intinya betul. Keluarga dua besar. Soalnya keluarga ada besar. Mas, pokoknya ikutin agama Islam, tapi sejak dini tidak diajarkan apa dasar-dasar agama. Mas, itulah kayak yang gua tahu nih Mas, kayak nikah muda itu kan sangat dianjurkan Betul, gitu ya betul. Mas ya, yang gua tahu. Cuma berbeda dengan kakek-kakek kita, nenek kita yang mungkin dulu dibekali agama yang pas gitu Mas. Entah mungkin dia dulu nggak sekolah tapi paling nggak kan ada pengajian ilmu, Ada ya kan segala macam. Ilmu dasar-dasar, sore dasar-dasar, ya kan ya. nanti diajarin. Begitu juga kayak misalkan sekarang nih, ayo nikah muda kan beda nih Mas. Kalau sekarang kan kita nggak diajarin tuh yang kayak misalkan nikah kayak gimana, jadi pondasinya kita nggak punya, sedangkan orang dulu tuh punya tuh Mas. Itulah yang penting, yang paling penting adalah dasar-dasar ilmu agama sejak dini ya. Ketika sudah ada dasar-dasar yang baik, fondasi yang kuat, artinya di situ dia sudah punya bekal nih untuk melakukan nikah muda itu gitu kan. Nah, yang dilemanya adalah zaman sekarang ini kadang apa ya, mereka itu udah nggak mau melakukan proses itu kadang. Kadang mereka lebih percaya dengan pilihannya sendiri nih, tanpa ada dasar-dasar agama yang diselipkan di situ kan. Nah ini ketika sudah usia dewasa, artinya kalau sudah siap nikah muda, artinya jangan terburu-buru untuk langsung nikah muda. Artinya ada prosesnya. Proses apa? Kita ikutin seminarnya, misalkan ikutin acara seminar nikah muda, ya kan. Soalnya Untuk sekarang bekal ada sekolahnya ya Mas. Betul. Pranikah ya, Mas. Sekolah pranikah, bagaimana itu nikah nanti ke depannya prosesnya, ya kan. Jadi ketika nikah muda itu udah siap, bukan hanya sekedar nikah aja nih. Ngomong doang. Artinya pembekalan ilmunya nggak ada. Ini yang harus penting nih, ilmu nikah ini harus penting. Jangan sampai yang tadi di awal disampaikan hanya syahwat hawa nafsu aja yang ditonjolkan gitu kan, tanpa melihat segi keilmuan yang lainnya di situ. Penting tuh. Kalau gara-gara syahwat doang tuh ujung-ujungnya capek lagi. Nah itu. Iya Mas, karena yang gua tahu nih kayak ada suatu daerah di Kansas Amerika Mas. Pokoknya di sana tuh yang apa berbendera hijau-hijau tuh, pokoknya di sana tuh daerah sana itu apa mayoritas Islam tapi tingkat perceraiannya tinggi tuh Mas. Karena yang gue tahu misalkan dari umur 11, 12 udah dinikahi. Itu. Pas udah beranjak dewasa atau remaja kayak kandas. Gue nggak mau nih gue sebenarnya sama dia. Soalnya kan namanya anak kecil nggak ngerti ya kan Mas. Itu kayak gimana tuh Mas? Soalnya kan ya gue bilang tadi apa keadaan udah berbeda Mas sama orang tuanya mereka dulu. Ya balik ke tadi lagi, ilmu nikah ini penting. Makanya bukan asal anak itu mau nikah atau enggaknya gitu kan. Kalau ada ilmunya, artinya perlu ada pembekalan ilmu supaya apa? Supaya tadi tidak ada rasa bosan, ya kan? Tidak ada rasa ketidakpuasan. Nah, ini bahaya nih kalau ada dua rasa ini nih. Kalau ada rasa ketidakpuasan, kadang pasangan itu mencari kepuasan di luar nih. Yang ini bahaya nih kalau jajan ya kan. Artinya nafkah yang harus diberikan kepada istri sahnya bisa jatuh kepada hal-hal yang haram ketika dia hanya mementingkan hal tersebut gitu kan. Nah, ini penting, ilmu nikah ini penting. Pokoknya kalau udah siap nikah muda, siapkan dulu mentalnya, kemudian isi dulu bekal ilmu nikahnya, baru prosesnya dijalani. Segala macam harus siap. Misalnya udah banyak lah sekolah-sekolah pranikah atau acara-acara seminar pranikah itu banyak yang bisa kita yang pelajari. Yang di-share sama Pak Ustadz kan Iya. ada ta'aruf Taruh masal. Taruh masal. Pak Fahri saya kira udah mau daftar kan. Oh iya. Dulu deh. By the way tentang nikah Mas. Kemarin gue dapet reels ceramah gitu. Jadi adanya seorang ustadz bilang
kalau lu mau masa guanya ya mas ya nggak mungkin Ustadz ngomong lu gitu. Kalau lu mau nambah istri itu nggak perlu sebenarnya izin sama istri gitu. Cuma menurut gua kalau memang itu dibenarkan, yang beragama Islam itu kayak kita diajarkan damai gitu mas ya. Kalau bisa kita mencari win-win solution ya kan. Nah, menghindari semua masalah. Menurut gua kalau kayak gitu malah penyebab masalah ya, penyebab masalah ya. Mas gitu. Oke, Itu gimana jadi tuh, Mas? gini. Setiap kota ada ya, setiap kota ada istrinya gitu. Iya. Memang dalam Al-Qur'an disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kan? Rijal itu laki-laki itu pemimpin untuk wanitanya, ya. Maksudnya dalam rumah tangga nih. Kemudian di ayat yang lain masna wa sulasa wa rubah. Jadi nikah itu boleh punya 2 istri, 3 istri, 4 istri. Tapi ada lanjutannya. Ketika sudah bisa adil, silakan melakukan poligami. Tapi kalau belum bisa adil, artinya hanya cari istri keduanya untuk menopang ekonomi. Misalkan cari istri keduanya yang udah mapan nih, punya kerjaan yang layak. Sementara si suami ini yang mencari istri keduanya ekonominya biasa aja. Dan bahkan jangan sampai nikah kedua, ketiga, keempatnya hanya untuk apa? Hanya untuk menopang ekonominya. Artinya dia nanti bahkan tidak menafkahi. Nah ini nggak boleh nih. Artinya gini, poligami itu hal yang berat. Beratnya apa? Bukan hanya masalah melakukan sunnahnya aja, tapi kita bisa nggak adil keempat istri kita nih, kepada keempat istri kita nih. Adil apa? Adil dalam memberikan nafkahnya, adil memberikan waktu kepada mereka, ya kan? Kemudian adil dalam masalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini banyak apa namanya permasalahannya lah artinya, ya kan. Nah bahkan nggak banyak diantara teman-teman yang memang melakukan poligami itu kadang ketika mau melakukan poligami untuk istri yang kedua, kadang rumah tangga yang pertama berantakan karena kodratnya wanita itu nggak mau dimadu sebenarnya, nggak mau, ya kan. Nah walaupun itu memang sunnah, tapi tentunya apa ya, harus banyak faktor lah yang dipertimbangkan untuk melakukan poligami gitu kan. Bahkan sebenarnya masih banyak sih sunnah-sunnah yang lainnya yang bisa kita lakuin, bukan hanya poligami aja gitu kan. Nah kalau saya pribadi sih poligami itu apa ya, hal yang bisa dibilang hanya sunnah ya. Artinya kalau istri pertama sudah bisa memberikan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, kita bisa didik dengan baik, saya rasa cukup sih satu kan. Tapi mau lagi Pak, nambah Pak. Ya kalau memang Allah mentakdirkan. Ya kita nggak boleh menolak takdir dong. Tapi kan itu perlu izin dengan istri pertama. Ingat nih, izin penting nih. Berarti harus izin, harus ada keikhlasan dari istri pertama, ya kan? Gak mungkin kita nikah yang kedua, nikahnya di Garut misalkan ya kan, tapi istri pertama nggak dilibatin nih, tiba-tiba udah ada pos 2 aja di sana. Tapi kan? Bener nggak Mas? Ada dalil itu Mas, kayak lu nggak perlu izin gitu. Salah, itu salah. Lebih bukan benar nggak ada diajarin di dalam hadis, nggak ada penyebutan harus izin. Artinya dalam hadis itu disebutkan adil. Adil itu artinya apa? Kita konfirmasi ke istri pertama itu bentuk salah satu adil juga, ya. Adil termasuk juga, terbuka juga gitu. Jangan sampai kita nikmat nikah yang kedua sementara istri pertama nggak tahu, sakit hati, dia sedih, dia malah terluka, malah rumah tangga berantakan. Nah ini bahkan salah satu yang jangan sampai terjadi gitu. Nih Mas, gua ada pertanyaan nyeleneh nih Mas. Misalkan gua udah nikah nih, ya kan, tahu-tahu istri gua, kamu mau nikah lagi nggak gitu. Nah, kalau dia ngomong kayak gitu gimana? Nanti aku cari. Emang boleh gitu. Emang boleh sebaik ini. Kalau istri menawarkan itu berarti tandanya dia tidak mau sebenarnya. Ya kan, itu hanya basa-basi wanita lah. Putar-balikan. Tapi kalau gue bilang nggak mau gitu, tapi dianya maksa gimana? Tetap nikah nggak lo anjing gitu. Kalau dia ngomong gitu, tetap kodratnya wanita nggak mau dimadu. Kodratnya wanita nggak mau dimadu. Pastinya dia nggak akan mau namanya dimadu walaupun dia menawarkan diri. Pastinya apa? Pastinya ketika namanya menikah poligami dengan yang kedua itu pasti ada sakit hati nanti untuk istri yang pertama ya. Kecuali dia
ngizinin ente nikah tapi dia nyariin juga istrinya. Iya. Nah, itu berarti istri ente terbuka sama ente. Iya, itu yang tadi gue Artinya tanya. gini, bukan hanya menawarin, cari pasangannya Iya, dari dia. Ini ada nih, misalkan Teman sendiri gitu ya. gitu. Gak masalah, cuman ente lihat dulu kenapa sih istri saya kok nawarin saya untuk nikah lagi? Apakah dia punya suatu penyakit, ya kan? Atau nggak bisa ngasih keturunan? Nah itu kita lihat faktornya dulu. Kalau nggak ada apa-apa? Ya kalau nggak ada apa-apa ya kita benar-benar gali terus. Ini benar kamu nawarin gini lagi? Tanya terus menerus. Jawabannya dia, karena aku ingin menjadi istri surgamu. Yeah. Gimana tuh Mas kalau Alhamdulillah. Ya kalau udah begitu berarti ACC gaskeun. tapi enggak nih, gue mau nanya pribadi ya, kayak misalkan aku tidak mau, itu kayak gimana tuh Mas kalau nolak? Ya kalau ente nolak nih, tapi nolaknya ente ke istri bisa bikin sakit hati istri nih. Nah, kan, karena dia maksa ya, Mas. karena dia mungkin bener-bener pengen ente tuh nikah lagi gitu kan. Mungkin salah satu alasannya biar nggak terjadi perselingkuhan atau apa, itu nggak apa-apa, ente terima. Tapi dengan syarat tadi ya, istri ente yang nyariin calonnya buat ente gitu. Kalau jawaban gue, orang gue niatnya gue hidup pengen sendirian doang gitu, gimana Ya Mas? sudah, itu harus diobrolin lagi berdua dengan matang-matang. Iya, jangan salah jalan nantinya, ya kan. Intinya harus benar-benar ada kesiapan dari keduanya, dari ente sama istri kan gitu. Jadi semangat nih, awal Ramadan ngomongin ginian nih. Nah, Nih Mas, Ramadan pernikahan nih. Tadi kalau nikah akadnya udah dijawab. Kalau amit-amit cerai di bulan Ramadan gimana Mas? Kayak suami ngomong, "Weh udah, gue mau cerai sama lu." Kan Lu kayak- nggak bikin sahur buat gue sama puasa gitu. ya yang gue tahu kan laki-laki kalau ketika sudah akad tidak boleh bercandanya, nggak boleh ngomong cerai ya, kan. nggak boleh Kayak, ngomong talak, cerai. udah kita cerai aja gitu, padahal bercanda gitu kan. Nah itu aja nggak boleh, apalagi nih serius kayak udah gue mau cerai terus sampai keucap 3 kali Mas, itu kayak gimana tuh Mas? ya Sah sebenarnya nggak? dalam Islam itu mengharamkan perceraian ya. Iya. Ya, itu yang pertama. Ketika Iya Mas, emang mengharapkan, mengharamkan nggak boleh cerai itu sebenarnya. bukannya dibolehkan tapi itu hal yang dibenci oleh Tuhan aja. Iya, cuman Islam menegaskan lagi sebenarnya nggak boleh perceraian itu, karena satu proses pernikahan itu kan ada akad ijab kabul yang sah ya, Iya. yang dimana kita tentunya bersaksi juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Iya. sebenarnya. Tapi memang dari segi perjalanan pernikahan mungkin ada saja ujian dan cobaan biasanya dari rumah tangga itu. Nah itu kembali kepada dua pasangan itu, apakah dia mencari solusinya dengan penuh keimanan, dengan dia ibadahnya kepada Allah dengan cara yang baik, yang tepat. Kalau dia punya permasalahan, di dua pasangan ini punya masalah yang besar nih, tapi dia tetap melakukan ibadah, dia beriman kepada Allah, dia pasti akan cari solusi terbaik dan tidak akan terucap kata cerai tadi. Paham. Nah, kalau misalkan terucap 3 kali cerai, berarti otomatis prosesnya harus disegerakan. Tapi di situ kan pasti di proses persidangan nanti kan ada yang namanya islah. Ya, tahu gua. Islah untuk mencari jalan keluar. Iya. Intinya jangan sampai terjadi nih perceraian ini di persidangan itu. Oh, masih itu bisa tuh Mas. masih bisa itu. Oh, ada kesempatan ya. Nah, ketika sudah islah dan keduanya untuk membatalkan perceraian, berarti dia harus ijab kabul lagi di situ. Oh. Nah, jadi pengadilan nggak langsung ACC, ya udah cerai aja besok gitu kan? Enggak. Dia cari jalan namanya islah dan tabayun, bagaimana di proses itu mereka menjelaskan permasalahannya seperti ini sehingga ada kata-kata cerai yang keluar dari perkataan itu. Iya. Nah itu ada proses islah dan tabayun yang dimana mudah-mudahan dari proses islah dan tabayun ini mereka batal untuk cerai, akhirnya kembali mengarungi bahtera rumah tangga lagi. Berarti Udah secara agama tuh udah talak ketiga udah bercerai. udah bercerai. Cuman Akad nanti akad lagi, dia proses nikah lagi, ijab kabul lagi untuk mengikat lagi. katanya kalau cerai di bulan Ramadan nggak sah Mas. Ya sebenarnya apa ya namanya, kita di bulan Ramadan itu sebenarnya perceraian itu nggak hanya di bulan Ramadan sih, ya kan? Iya enggak, maksudnya khususnya di bulan Ramadan ini kan karena kita lagi Ramadanan kan. Ya, sebenarnya iya kan? sebenarnya namanya proses perceraian di bulan Ramadan, misalkan ada pasangan yang bercerai di bulan Ramadan nih. Iya. Nah, itu bisa jadi yang pertama dosa dia dilipat gandakan karena dia kan ada proses cerai kan, punya niat yang tidak baik dengan keluarganya gitu kan.
Nah, bahkan kalau bisa dia di bulan Ramadan itu harus cepat-cepat islah lagi ke pengadilan. Langsung tuh ya berarti ya. Supaya apa? Supaya ada titik jalan temu lah di situ. Ketika memang jalan temunya nggak bisa bersatu lagi ya, kita kembali lagi sudah ditakdirkan sama Allah mungkin proses itu kan harus kita yakini gitu. Ya intinya kalau udah rumah tangga mah jangan sampailah perceraian itu terjadi karena kasihan nanti keturunan kita. Ya kan? Benar. Masa depan mereka terganggu semuanya ya. Yang sudah kita bangun akan sia-sia. Nah, oke ya kan, aduh kasihan gitu. Anaknya diceng-cengin Nih lagi P4 nih, Mas Ud pernah denger gak? Lagi main nih ke rumah teman ini kebetulan rumahnya ngontrak. Terus emang ini anak agak bangke juga nih Mas. Iya. Terus tetangganya bilang kayak emang lu susah, dasar lu anak tut gitu tuh Mas kayak Dajjal. pantes dah lu kayak gini orang bapak malu gitu ya makanya cerai kan gini. Jawa ada mau. Memenan suku langsung. Kayak gitu tuh Mas kayak Bapak lu si Jawa gitu. Masalahnya kan sama suku gitu ya kan. tuh kayak gitu terus kayak ini apa-apaan nih obrolan macam apa nih kan gitu kan. Nah itu kadang yang terjadi. Jadi dari proses perceraian itu apa ya akibatnya mental si anak ini kadang yang kasihan di masyarakat gitu kan. Jadi bahan bulian lah ya kan, bahan ledekan lah, akhirnya berantakan semua nih kehidupannya gitu kan. Bahkan banyak juga orang tua yang ketika lagi marah nih kata-kata kotor keluar untuk anaknya nih. Bocah gitulah ya. Apa Mas? Tulis aja Mas, gue yang nyebutin Mas. Bocah begitulah artinya hati-hati nih ucapan yang terlontar nih bisa jadi doa nih. Iya Mas. Wah itu dasar lu anak setan gitu. Lah lu kan emaknya dalam hati gue. Nah itu jadi harus diatur nih kata-kata yang keluar dari anak. Walaupun semarah-marahnya nih kita tetap doain yang baik. Anak soleh jangan begitu ya. Nah, walaupun agak sebel nih. Sambil ngeplak palanya gitu. Anak soleh plak gitu. Jadinya dia jangan sampai nih bahasa-bahasa yang kotor tuh buat anak tuh keluar kasihan nanti. Siapa tahu doanya bisa diijabah kan bahaya juga sama Allah. Aduh, Masya Allah banyak istighfar makanya kalau lagi marah sama anak tuh. Emang anak kadang menjengkel kan, cuman namanya anak kan dunianya masih bermain nih, masih mengenal mengenal dunianya ya. Kita harus wajar memahami, maklumi gitu kan. Nah, ini harus dipahami orang tua nih kan. Nah, ngomong-ngomong berarti ini kan tentang hubungan ya Mas. Baiknya yang benar-benar sudah terlanjur pacaran Mas. Udah kenal satu sama lain keluarganya nih Mas. Si perempuan kenal sama keluarga laki-laki, begitu juga sebaliknya. Itu baiknya gimana Mas? Biar menghindari yang namanya kalau memang itu hubungan dia benar-benar real ya paling kalau dalam agama kan berpegangan aja zina tuh termasuk. Nah, sejauh itu dia cuma berpegangan dong Mas, nggak ada cium-ciuman. Wow. Nggak ada peluk-pelukan tuh. Wow. Gimana tuh Mas? Ya itu sebenarnya nggak dibolehin juga ya. Iya, tapi dia telat nih belajar agama ya kan berarti kan. Ya jadi gua kita yuk sama-sama berubah dari hijrah gitu ya. Mas? Oke, kalau permasalahannya dia orang awam di awal nggak tahu nih berpegangan tangan, dia udah berpegangan tangan mungkin udah ngerangkul gitu kan. Enggak ini baru somar. Misal merangkulnya maksudnya merangkul lagi jalan gitu ya, bukan merangkul di mobil. Wow. Merangkul di mobil mah Masya Allah itu akan terjadi hal-hal yang lain. Nah, kalau bahaya tuh kasusnya dia seperti itu, dia orang awam yang nggak tahu. Itu cita-cita lu kan Nang kayak gitu Nang. Itu nggak jadi dosa. Itu nggak menjadi dosa kalau dia memang dari awal nggak tahu ya. Nah, ketika dia nggak tahu dan tiba-tiba tahu kalau hal tersebut dilarang oleh agama, berarti dia harus menjauh untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Artinya ya komunikasi yang sehat aja gitu loh. Ketika berduaan mungkin ada jarak ya kan, mungkin tidak selalu bertemu sering-sering berduaan, mungkin hanya ya di seminggu mungkin hanya 1 atau 2 kali gitu kan. Itu pun kalau ada kepentingan aja, bukan tanpa kepentingan ya. Dia takutnya kalau tanpa kepentingan nanti ya itulah setan tadi bisikin lagi untuk hal-hal yang diharamkan kan gitu. Intinya itu
Ya kalau bisa kalau udah saling mengenal satu sama lain, keluarga sudah mengenal, finansial sudah siap, gaskan, halalkan. Itu lebih baik lagi dan lebih menjaga, lebih menjaga, Kenapa jadi gua? lebih menjaga kemaluan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Itu. Namanya nikah itu menjaga kita untuk tidak terjerumus ke dalam zina. Itu yang paling penting. Gimana sih Mas caranya? Soalnya gue agak kesulitan nih buat dapet pasangan nih, gimana sih Mas? Soalnya kan gue banyak duit enggak, ganteng enggak, gue tuh gimana nih Mas? Gitu. Gini ya, kalau kita mau dapat pasangan yang kita inginkan, pertama perbaiki diri kita dulu. Iya. Kalau kita hidupnya masih mungkin agak aur-auran, agak liar, ya kita mencoba hijrah, kita perbaiki diri. Kalau sudah perbaiki diri, sudah hijrah, Allah pasti akan kasih pasangan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang paling penting. Perbaiki diri dulu ya, itu paling penting. Secara apa, Pak? Secara agama ya, secara Ekonomi kualitas gitu. ibadah, ekonomi juga bisa ya. Ya, niatkan cari kerja itu untuk ibadah, bukan untuk foya-foya, bukan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, itu salah satu merubahnya begitu. Tapi ada orang yang misalkan dia liar atau buruk atau gimana ya kan. Dia buaya. Tapi dapat perempuannya yang alim. Iya Mas. Malah dapat yang baik gitu. Diberikan oleh Allah biar nih orang bener gitu. Apa gimana? Yang pertama gini ya, itu namanya sesuatu nikmat yang Allah berikan juga, tapi nikmat ini nikmat yang tidak membawa keberkahan, tapi nikmat yang membawa kelalaian. Artinya ketika dia punya pasangan yang mungkin soleha, tapi sedangkan dia tidak, ini salah satu apa ya, ujian buat dia sebenarnya. Ujian apakah ini merupakan nikmat dari Allah supaya dia bisa berubah juga kehidupannya, atau bisa menjadi ujian bagi dia nih. Ya kan, ujiannya maksudnya jangan sampai malah perempuannya kebawa dengan karakter dia nih, jadi liar juga. Nah ini masuk cewek ya. bahaya nih, bahaya yang harus diperhatikan nih sama kaula muda nih ya kan. Gue pengen nanya nih Mas, kalau misalkan kita kan bersentuhan aja jelas tidak boleh. Betul. Kalau belum halal ya kan. Kalau misalkan dia ketika dia nangis terus kan dia refleks meluk kita gitu. Ini gimana? Masa kita dorong dia gitu gimana tuh Mas? Ya kalau Kepala dipegang istighfar. kalau tanpa ketidaksengaja, ketika lagi sedih tiba-tiba dia meluk ente misalnya. Nah, ya kalau bisa ente langsung kasih tahu, maaf ya jangan terlalu lama meluknya gitu. Jangan ente nikmatin sampai air matanya habis ya kan. Gak bisa. Kalau misalkan gini posisinya ayo kayak nih kemana ya. Itu bahaya posisinya tuh. gini Mas, gue suka risih ya sama orang yang nangis gitu Mas. Apalagi meluk gue untuk jadi sandarannya dia. Iya. Itu aja nggak ada kepikiran untuk nyaman itu Mas, itu dosa nggak tuh? Ya sebenarnya dosa juga. Jadi gini loh, intinya kalau sudah berduaan jangan sampai bersentuhan. Itu intinya. Karena kalau sudah bersentuhan artinya itu sudah melakukan hal yang diharamkan sama Allah. Iya. Ya, bersentuhan nih. Bahkan tatap-tatapan aja nggak boleh sebenarnya kalau udah berduaan. Iya. Makanya kenapa kita nggak boleh jalan berduaan, ya itu banyak fitnahnya sebenarnya. Fitnahnya dari mana? Ya dari tetangga, dari orang sekitar yang memang niat kita mungkin hanya ingin mengantarkan pasangan kita nih, tapi kan namanya orang di luar sana kan banyak aja selentingan gitu kan. Udah nilainya macam-macam. Nah ini harus kita hindarkan gitu. Iya. Penting lah bagi kaula muda yang udah punya pasangan, kerjaan sudah bagus, finansial udah bagus, ya segerakan supaya lebih lebih cepat dihalalkan dan tidak timbul fitnah Tunang. di kalangan sekitar kan gitu. Lo punya cowok kan tuh cewek. Kalau cowok udah beda lagi tuh. Namanya serem tuh. Serem tuh namanya tuh. Nah itu paling penting nih buat kaula muda nih ya. Kaula muda sekarang rusak-rusak. Aduh, nih zaman-zaman yang apa ya, lemah iman nih kaula muda sekarang nih kan. Aduh, Banyak yang kadang nyari pasangannya juga. Iya. Serem-serem dah. Nah ini nih, aduh zaman sekarang masya Allah nih, bahkan ada yang nikah sama jenis kan. Nah iya tuh. Nah ini masya Allah nih harus dihindarkan, karena kalau kita nggak menghindari itu, masya Allah akan kasih musibah buat kita. Iya. Luar biasa ini, harus pintar-pintar kita dalam mencari pergaulan yang baik lah. Betul. Takutnya ke bawah juga gitu ya. Itu bahaya juga kalau ke bawah. Bahaya juga tuh kalau ke bawah tuh. Kalau misalkan gini Mas, ada teman yang dia misalnya jadi gini, dia tadinya punya pacar nih. Udah sekian lama terus karena etnis dan rasnya si cowok ini berbeda,
akhirnya tidak disetujui oleh si orang tua cowok ini karena berbeda ras ya kan. Si cewek ini jadi kayak sedih kan, udah berapa tahun kita bareng misalnya gitu. Tiba-tiba dia curhat sama gue kayak, udah gue pengen nikah sama ini aja. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi dia bilang ada tapinya nih mas. Gue jadi istri kesekian. Gue bilang waduh. Wow. Nah, kan sekali lagi kayak kalau memang istrinya istri yang pertamanya ini mengizinkan nggak, it's okay gitu ya mas. Cuma gue sarankan ke dia gini mas, salah nggak nih? Coba nilai gue. Ketika gue ngomong, coba lu pikir ulang karena lu harus mikirin anak lu juga. Siap gak nih? Apa takutnya ada omongan pas dia gede, lu dari bini simpenan atau bini kedua gitu. Itu kan mental banget tuh mas ya kan. Bener gak gua bilang lu tuh harus mikirin anak nanti kalau lu jadi ini. Ya, yang pertama iya. Jadi yang pertama yang dilakuin itu tadi kembali kepada bekal ilmu nikah tadi. Jadi kan namanya poligami itu nggak mudah ya. Artinya kalaupun dia udah poligami, dia harus benar-benar bekali istri pertama, istri keduanya dan anak-anaknya dengan ilmu yang baik. Jangan sampai nikahnya hanya sebatas syahwat dan hawa nafsu aja. Artinya tidak memberikan pendidikan yang baik, pendidikan agama khususnya ya. Kalau dia sudah bisa memberikan pendidikan agama yang bagus, pasti kan anak-anaknya itu akan memberikan cerminan yang baik juga seperti apa yang diajarkan gitu. Ini penting. Jadi bukan hanya sekedar gue sanggup nih nikah 2-4 misalkan, tapi tidak berikan kualitas yang baik dari segi pendidikan agama. Nah ini kadang yang salah di kalangan kita tuh hanya memikirkan itu aja, bahkan mencari pasangan kedua, ketiganya, keempatnya ini kadang hanya untuk membantu perekonomiannya kadang. Akhirnya tugas suami ini untuk memberikan nafkah jadi nggak sesuai gitu kan. Nah ini jangan sampai salah lah intinya. Intinya poligami itu jangan cari nikmatnya aja, jangan cari momen-momen untuk sesuatu di kehidupan kita, jangan. Kalau niatnya udah begitu ya artinya tugas kita sebagai suami pasti nggak akan maksimal untuk menafkahi keempat istri kita nanti gitu kan. Berarti kita juga harus mikir nanti anak kayak gimana. Betul. Dan memang kalau udah pendidikannya bagus, itu pasti anak-anak akan memberikan cerminan yang bagus lah, sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Nah kan itu kalau persoalan poligami mas, ini misalkan perbedaan agama ini mas, kan setahu aku kalau yang cowok itu boleh sama non muslim, tapi asalkan itu ahli kitab kan, sedangkan kalau cewek nggak boleh sama sekali tuh sama non muslim. Itu gimana sih mas pandangannya mas kalau misalnya nikah beda agama, apalagi sekarang pengadilan tuh diperbolehkan tuh beberapa daerah pengadilan agama. Ya sebenarnya gini, kembali kepada akidah Islam lagi sebenarnya, tauhid kita ya. Artinya sebaik-baiknya nikah itu dengan sesama atau sekufu. Sekufu itu artinya sesuai dengan agama kita, itu lebih mudah sebenarnya. Kalaupun tadi permasalahannya nikah beda agama, ya kalau memang dia sudah dekatnya dengan orang yang beda agama, ya kalau bisa salah satu pasangannya dimualafkan. Kita ajak ke dalam agama Islam. Pahala lagi tuh malah. Itu pahala lagi luar biasa. Kita dakwah juga di situ. Ya. Nah ini terjadi ini fakta ya, terjadi pura juga daerah Blok L kalau nggak salah. Ini anaknya pendeta terkenal di Tonjong. Oh iya mas. Iya, ini kisah nyata nih. Nah, si anak ini wait nih, tunggu dulu. Ini nggak apa-apa. Boleh gak nih? Boleh. Masalah. Kami nyebut nama. Cewek cowok mas yang anaknya perempuan. Anaknya perempuan. Dia benar-benar anaknya ya pendeta yang sudah top lah di lingkungan kita gitu ya. Nah, si anak ini benar-benar anak ahli kitab bener lah, alim lah kalau dalam bahasa Islamnya di agamanya. Dia benar-benar luar biasa, bahkan dia mengajarkan juga kepada jamaah-jamaah di situ di gereja di mana orang tuanya memberikan pelajaran di situ. Dia jadi guru di situ. Nah, singkat cerita, si anak ini mengenal pria muslim. Nah, pria muslim nih. Pria muslim, mereka berpacaran tuh mungkin cukup lama, sekitar 2 tahun lah. Nah, betah juga. Nah, setelah itu si wanita ini yang non muslim ini dia diam-diam mempelajari agama Islam dengan sembunyi-sembunyi dari orang tuanya nih, ya kan?
Nah, sampai di situ ketika dia sudah mempelajarinya segala macamnya, ketahuan lah sama orang tuanya. Orang tuanya pasti akan marah-marah kan, karena orang tuanya ini termasuk pendeta besar di Siapa lingkungan yang kita. nggak kecewa ya? Siapa yang nggak kecewa? Sedangkan dia bisa ngasih ilmu ke jamaah yang begitu banyak, sedangkan ke anaknya nih nggak terkontrol kan gitu. Nah, singkat cerita lagi, ya udah marah besar nih orang tuanya ketika tahu anaknya mempelajari Islam dan memilih ingin masuk ke dalam agama Islam. Waduh. Nah, Wah, luar berat biasa sekali. ini suatu hidayah nih, bener hidayah ini. Oke, tadi singkat cerita dia mempelajari agama Islam diam-diam dari orang tuanya. Ketika tahu, orang tuanya marah besar ketika tahu anaknya mempelajari agama Islam. Ya. Nah, ketika tahu, maka tentunya dia akan merasa kecewa yang sangat besar kepada anaknya. Kenapa bisa nih mempelajari agama Islam, sedangkan ayahnya kan luar biasa, punya jamaah yang begitu banyak ya kan. Nah, singkat cerita lagi, akhirnya ya sudah, namanya orang tua ke anak kan pasti masih ada rasa sayang nih. Iya. Kan? Masih ada rasa cinta yang dalam kepada anak, walaupun anak itu mungkin sudah mempelajari agama lain kan gitu. Nah, akhirnya singkat cerita ya sudah, bapaknya mengikhlaskan anaknya. Berat juga tuh ya. Iya, pindah ke agama Islam karena sudah mengenal pria tadi. Dan alhamdulillahnya menikah itu. Dan menikahnya pun di rumah si perempuan ini. Waduh. Jadi Rumah Bapak pendeta itu, Mas. jadi rumahnya dia itu disetting menggunakan ajaran Islam. Nah, mau nggak mau bapaknya hanya menyaksikan aja kan. Waduh, berat juga. Dan yang menjadi saksi siapa? Ustadz yang ada di wilayah itu. Ustadz Itu sujud. yang menjadi saksi bukan. Oh, Kalau Ustadz sujud mah hanya mendengarkan ceritanya aja kan gitu ya kan. Nah, ini Berarti kalau itu walinya bukan orang tuanya. walinya bukan orang tuanya, tapi dia tetap menyaksikan menjadi saksi. Tapi yang mengijab kabulkan itu harus dari Islam juga. Oh iya. Ya, bisa tokoh masyarakat atau ustadz yang dipercaya di situ. Nah, itu sudah sah nikahnya. Berarti kasusnya sama dengan orang yang nikah berbeda agama, si anaknya perempuan, ketika anak perempuannya menikah harus begitu juga berarti. Iya, betul. Karena kan dia walinya nggak ada ya kan, berarti Mas bapak tuh Iya. nggak masuk wali gitu kan. Masuk wali, cuman namanya orang tua sudah mengamanahkan kepada ustadz sekitar situ, berarti tetap sah pernikahannya. Nah, berarti singkatnya lagi, si perempuan tadi sudah resmi menjadi pasangan suami istri dan beragama Islam sepenuhnya. Alhamdulillah tuh berarti enak ya. Tapi tetap ujiannya memang agak diasingkan dari keluarganya, karena kan dia pasti akan ikut keluarga suaminya. Iya. Nah, paling hanya terbatas saja sih komunikasinya kadang kalau sudah beda agama seperti itu ya. Tapi tetap namanya orang tua pasti akan terus respect lah sama anaknya. Oh iya, sama kayak tante gue kayak gitu. Kenapa tante lu? Suaminya. Oh. Cuman orang tua si suaminya si Kristen. Iya. Kristen. Cuman dia udah masuk. Nah, gue punya case sama kayak dia, Mas. Kisah. Jadi ada contoh di mana kayak jadi ada tetangga, opa oma dipanggilnya, orang timur sana. Dia punya anak, si tante ini gitu ya, tante ini nikah sama om yang ini nih, sama orang muslim yang jadi suaminya dia. Dia udah nggak pernah tinggal di ibunya lagi nih, Mas. Orang tuanya tahu ya si suaminya ini masuk Kristen gitu. Padahal nyatanya ini cadaran, Mas. Ini perempuan cadaran. Si tante ini cadaran, tapi setiap lebaran ya pulang dong ke rumah orang tuanya, walaupun orang tuanya non muslim ya kan. Dia lepas tuh, Mas. Itu gimana tuh, Mas? Gini, namanya cadar itu kan salah satu sunnah ya. Iya. Yang memang satu tambahan untuk menutup aurat wajah. Karena wajah itu kan kadang sumber fitnah juga gitu kan. Nah, kalau sifatnya untuk menyesuaikan di wilayahnya, ketika dia pulang dia lepas cadar itu nggak masalah. Karena dan dia nggak berkerudung juga jadinya, Mas. Oh gitu. Kalau memang seperti itu ya harusnya dia menyesuaikannya hanya lepas cadar aja harusnya ya. Dia nggak jujur mungkin ya. Berarti nggak bisa, boy. oh gini, berarti jatuhnya gini. Kalau dia berhijab, bercadar ada mudorot, bahaya yang mengancam, itu nggak apa-apa. Nah, akhirnya terjawab. Nggak apa-apa.
Ya, misalkan ketika dia cadaran, dia berkudung, takutnya akan diancam segala macam, akan ada banyak bahaya yang mengintai, itu lebih baik buka nggak apa-apa, supaya memberi rasa aman. Tapi tetap nanti setelah dari situ dia pulang lagi, dia normal lagi, harus kehidupannya seperti itu, nggak apa-apa. Jadi nanti dia pakai Ya, pas artinya di mobil. artinya bagaimana caranya dia di lingkungan yang non muslim tadi tetap mendapat rasa aman dan keamanan, nyaman ya. Ya, tapi tetap ibadah keislamannya jangan ditinggalkan di situ. Iya. Intinya itu diperbolehkan. Jadi kalau setiap banyak ini mudarat mas, yang setiap mengancam. apa? Jadi orang tuanya kan backgroundnya dia nggak tahu kalau anaknya ini ternyata udah muslim. Iya, jadi sebisa mungkin mas, dia jadi misalkan jam 2:30 nih atau jam 2-an, dia pasti keluar rumah nih mas. Izinnya Jadi ninja ya. iya benar. Jadi izinnya pengen ke mall ini nih gitu. Padahal dia pengen sholat, mas. Gitu jadinya mas. Nggak apa-apa kalau memang itu ada mudarat yang mengancam, ya lebih baiknya dilepas. Untuk apa ya? Untuk menimbulkan rasa nyaman dan aman ya. Nggak apa-apa. Emang harus seperti itu. Begitupun ketika di masyarakat juga sih, karena masyarakat kan kurang peka juga ya, walaupun sama muslim, kalau ada masyarakat yang baru pindah nih, misalkan dia berhijab cadar, lengkap lah, tertutup semua hitam-hitam. Ini kadang masyarakat menganggapnya teroris nih, teroris nih, waduh macam-macam nih. Nah itu yang harus diperhatikan. Makanya harus bisa beradaptasi juga. Kalau dia cadar cuma bisa bersosial yang baik ya nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa ya alangkah baiknya ya lepas cadarnya untuk tidak menimbulkan fitnah yang macam-macam di lingkungannya kan gitu. Ini mas jujur aja, gue ngomong-ngomong apa penampilan muslim ya mas ya. Ya jenggot kan identik dengan pria muslim gitu ya mas ya. Tanpa kumis ya mas. Nah jadi ada omongan ke gue kayak, itu ngapain sih si Romi tuh jenggotan pengen jadi syekh atau kiai apa? Padahal gue nggak ada niatan ke situ mas. Gue jenggotan ya karena gue pengen kayak Messi aja kan jenggotan mas, ya nggak? Sekarang tuh gimana kita mengatasi stigma itu mas, kayak tersebut atau harus kayak gue kayak anjing lu kalau nggak tahu apa-apa diem bangsat. Jedotin aja pala ya, Ron. mungkin jawaban yang baiknya mungkin pertama kasih tahu kalau jenggot ini bukan hanya style tapi sunnahnya Rasul. Namanya hidup beragama Islam, kita harus mencontoh Rasul gitu kan. Ini salah satu contoh Rasul nih yang memang Rasul sunnahkan, yaitu memanjangkan jenggot dan merapikan kumis. Ya, benar. Kenapa kumis dirapikan? Karena di sini banyak kuman dan kotoran. Iya. Makanya kalau kita lihat banyak kumis yang dipelintir-pelintir tuh pakai pomade. Nah, itu kalau bisa ingetin lah biar rapi gitu kan. Karena namanya makanan masuk itu kan pastinya kalau kumis panjang kan melewati itu kan gitu. Iya. Nah, Islam tuh agama yang bersih, yang suci gitu kan. Ya memberikan solusi terbaik lah untuk merapikan kumisnya. Kalau memanjangkan jenggot memang ini sunnah Rasul, dan memang makanan kan nggak sampai dagu kan. Paling netes aja kotor gitu kan, itu bisa dilelap kan gitu. Paling jawabnya gitu aja, ini salah satu sunnah Rasul nih, masa kita nggak nyontoh Rasul kan gitu. Itu yang harus padahal gua tuh nggak nyontoh Rasul mas, gua nyontoh Messi aja gitu kan. Rasul Ram kenapa jadi Messi? Lu contoh Messi non muslim nih ya. Jangan ya, siapa tahu Messi mualaf ntar kan. Gue pengen memberitahu aja bahwa gue nggak nyontoh Rasul aja udah stigmanya udah jelek nih Pam gitu. Tapi gue sama sih, gue kalau jenggotan tuh bukannya apa-apa, cuma karena jerawatan gue kalau udah cukur jenggot tuh pasti. Makanya gue harus pakai jenggot gue buat nahan Ya mungkin ada faedahnya juga sebenarnya Pak. Jadi itu. Dan muka gue kan oval bulat ya mas, bukan oval, bulat. Jadi kalau misalkan gue nggak ada jenggot, kayak nggak ada dagu gitu tuh mas gue. Nah makanya dengan ada jenggot ini mempertegas kalau gue punya rahang dan dagu gitu. Memang banyak manfaat ya jenggot itu. Pertama jadi laki bener nih ya kan. Nah sama ini mas, kayak kalau Mas Ud sadar sekarang kayak Vincent Rompis tuh mas, dia tuh dia pakai celana bahan itu dia pasti cingkrang tuh mas, ya gak? Iya gak? Bener gak? Nah tapi orang-orang masih ada kayak ngapain sih lu celana cingkrang? Padahal lagi tren gitu. Pertama gini, Masya Allah ya zaman sekarang nih orang itu udah sedikit demi sedikit mencontoh Rasul. Pertama tanah cingkrang. Tanah cingkrang itu kan Rasul memberikan contoh bahwasanya kita nggak boleh pakai bahan itu di bawah mata kaki. Benar. Itu bisa masuk dalam neraka. Karena mencontohkan
salah satu manusia yang tidak punya rasa syukur dan memberikan karakter sombong dengan nikmat yang Allah berikan gitu. Nah, itu sudah menjadi tren nih zaman sekarang nih. Ya mungkin mudah-mudahan sih banyak yang hijrah juga ya. Jadi sudah menjadi style juga sebenarnya, celana cingkrang ya kan, jenggot panjang ya kan. Kayak kumis kadang udah nggak terlalu banyak yang panjang ya kan. Ya kan? Kalau nih ada perempuan, ada seorang muslimah, dia cakep sekali, kerudungan, tetapi bodinya nyeplak, Mas. Itu gimana tuh, Mas? Kan kita kayak ngeliatnya agak risih ya. Mendingan lu nggak usah pakai kerudung deh, kan kayak gitu, Mas. Oke, salah satu penghuni terbanyak di neraka itu wanita. Oh iya, Mas. Iya, kenapa? Pertama, mereka berpenampilan tapi memperlihatkan auratnya. Celana ketat ya kan, bahan yang kurang menutupi auratnya. Benar. Ya kan? Lebih dan banyak berdandan berlebihan ya kan, memakai wangi-wangian yang masya Allah bisa memberikan fitnah kepada laki-laki. Nah, bukannya parfum itu wajib, Mas? Wajib, tapi untuk wanita tidak diperkenankan. Oh iya, Mas. Wanita itu hanya boleh pakai wangi-wangian di dalam rumah dan tujuannya untuk suaminya. Terus kalau keluar berarti hanya sekedarnya saja. Tapi kan kalau kita lihat sekarang wanita coba jalan nih, minyak wanginya ketinggalan setengah jam tuh di belakang tuh, ya kan? Luar biasa. Tapi kalau motornya lewat, waduh. Itu malaikat subuh tuh. Itu dia, itu yang nggak boleh tuh. Yang berikan fitnah tuh itu tuh. Karena dari parfum itu mencerminkan karakternya sebenarnya. Itu bisa masya Allah menggoda iman laki-laki itu. Kalau ada temen gue berkerudung, Mas. Rambutnya kelihatan kayak ibu negara gitu. Ibu-ibu Jawa. Ibu-ibu Jawa. Oke. Sekarang bunda-bunda pejabat tuh. Sekarang kerudung juga banyak model nih. Iya. Bahkan anak zaman sekarang kadang ya itu aurat rambutnya masih kelihatan. Sisinya nih. Sisinya. Nah, ini nggak diperkenankan. Kalau memang mau menutup aurat, tutup dengan sempurna. Benar. Bahkan kerudung itu bukan hanya sebatas sampai leher aja. Harus menutup sampai payudaranya dia, dadanya dia. Itu untuk memberikan rasa aman dari fitnah. Betul. Ya sekarang kan luar biasa. Kerudungnya pendek, pakai kaos ketat. Betul. Ya kan? Aduh. Kayak daun. Ini harus diperhatiin bener-bener nih penampilan nih, hati-hati. Syahwat itu muncul dari apa? Ya dari pakaian. Iya kan? Ya makanya jangan heran kalau banyak orang diperkosa di tempat umum, di hutan atau di mana. Nah, itu bersumber dari situ. Tapi mereka berdalihnya, Mas, ya jangan salahkan kita, salahkan nafsu Anda. Nah, itu kembali kepada si pemakainya tadi juga. Dia juga mendapatkan dosa dengan memancing adanya syahwat yang muncul. Tuh, dengarkan teman-teman komplek. Ya. Nah, hati-hati tuh. Nih biasanya muncul di lebaran-lebaran nih, hati-hati nih ya kan. Selendangnya cuma selendang kelingker doang di leher nih. Aduh, tapi penampilannya harus diperhatiin lagi. Betul. Makanya carilah pakaian yang memang bisa benar-benar menutup aurat yang sesuai dengan sunnahnya Rasul. Karena jangan jiplak, jangan ketat juga, karena itu bisa menimbulkan fitnah dan dosa. Tolong kasih kritik-kritik ke teman-teman saya yang baru punya bayi. Dia berkerudungan tapi neteinnya sembarangan. Bangsat. Nah, ini kembali lagi kebiasaan masyarakat. Kadang dia berpikirnya niatnya cuma nyusuin doang nih. Ya, dimanapun bisa mungkin kan. Nah, ini harus diperhatiin juga. Jadi itu memancing syahwat laki-laki juga, apalagi auratnya bisa kebuka gitu kan, bisa terlihat gitu kan. Emang niatnya menyusui anak, cuman kadang nggak diperhatiin nih, asal sembarang aja gitu kan. Nah, ini kembali lagi bahwasanya aurat wanita itu benar-benar harus diperhatikan. Aurat wanita itu dari mana? Dari atas kepala sampai kaki. Itu harus ditutup. Ya, kalaupun mau menyusui ya cari tempat yang aman lah, yang tertutup, yang memang tidak mengganggu privasinya ketika menyusui kan gitu. Jangan menganggap biarin gue udah mama ini sembarangan juga nggak apa-apa. Nah, ini penilaian yang biasa disampaikan oleh ibu-ibu yang suka menyusui ini begini nih. Gue baru tuh, Mas, lihat di KRL tuh, Mas, kayak gitu. Nah, itu hati-hati tuh. Bukan gambaran ini beneran. Gue masih bocah, gue sembarangan banget nih. Nih, jadi ada misalkan
nikahannya temen gua nih Mas. Kan pesta tuh ya, banyak dari bermacam-macam umur ya kan. Dia netain aja tuh, kata gua pengen tegur, gua bukan suaminya ya kan, gimana Mas kan. Gue pengen katain tolol, nanti gue diliatin orang banyak, kayak kan gitu Mas. Bahkan gini ya, yang Mas Dian termasuk menyusui ini benar-benar harus privasi. Bahkan ketika kita punya adik perempuan, dia udah menikah, dia menyusui, itu pun kita nggak boleh lihat sebagai kakak. Betul. Karena menjaga aurat adik kita. Betul. Apalagi yang bukan gitu kan, itu lebih harus ya. diperhatikan di masyarakat nih. Artinya benar-benar aurat itu harus dijaga serapat-rapatnya. Hati-hati, wanita itu bisa menimbulkan syahwat untuk laki-laki. Karena benar. karena nggak semua laki-laki itu bisa kontrol syahwatnya dengan baik kan. Makanya banyak yang terjadi pelecehan ya mungkin salah satunya itu ya kan. Adanya faktor mereka berpakaian yang ketat ya kan. Benar. Mungkin ada baju yang mereka pakai itu terbuka. Nah, itu kadang yang membuat penasaran laki-laki itu seperti itu, yang menimbulkan adanya pikiran-pikiran yang negatif kan gitu. Nah, ini Islam mengajarkan yang baik sebenarnya, tutup aurat kamu pasti kamu akan selamat, itu yang Islam ajarkan gitu kan. Kalau untuk ke laki-lakinya Mas, laki-laki itu mencegahnya ketika memang syahwatnya sudah naik, artinya ya udah pandangan itu jangan tertuju lagi ke situ gitu kan. Dia bisa pindah tempat ya kan. Kemudian cari tempat yang memang aman lah agar syahwatnya itu tidak memuncak lagi kan gitu. Kalau misalnya dialihkan dengan yang nggak dilarang juga gimana tuh Mas? Misalkan dia nih A dilarang, cuma dia ngalihin lagi B yang dilarang juga. Ya, berarti kan dia berarti punya niatan yang memang bagaimana caranya syahwat itu terus naik kan gitu. Artinya nggak ada niatan untuk merubah berarti kan. Ini pentingnya itu. Kalau kita memang iman kita bagus, kita lihat wanita yang berpakaian ketat aja kadang udah nggak nyaman. Kalau dia punya iman, kalau orang yang punya imannya bagus nih. Emang lu ngindar nih? Gua menghindar. Alias mendekatinya. Kirain masih terus-terusan tuh. Agak dong. Nah, ini nih anak muda nih dijaga nih matanya nih. Mata tuh. Apalagi wanita-wanita yang masih muda tuh kadang begitu. Wah, sekarang tuh Mas di jalan juga banyak banget berkeliaran. Bukan di jalan, di sosmed. Di sosmed juga. Bahkan sekarang mereka kan kalau di sosmed luar biasa tuh, udah nggak ada batasan tuh. Waduh, kacau deh. Gimana ya? Iya, mau gimana nih? Begini, dia kalau nggak gitu kan nggak dapat duit. Dia mah followers nggak bakal banyak. Itu dia. Ini cara-cara yang nggak boleh dalam Islam. Jangan sampai menghalalkan cara yang diharamkan kan gitu. Banyak mereka cari follower, cari uang di media sosial, tapi caranya tidak disyariatkan, tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, ini rezeki yang dia dapat pun akan tidak membawa keberkahan pada dia gitu kan. Ngomong keberkahan itu apa sih Mas, tanda yang rezeki kita dapat? Kalau tanda-tanda kita mendapatkan keberkahan dari Allah, pertama, sedikit dan banyaknya yang kita dapatkan itu akan merasa cukup. Gaji ente misalkan 1,5 misalkan, ya di bawah UMR lah, tapi udah punya keluarga, udah punya anak, tapi 1,5 itu benar-benar cukup untuk 1 bulan. Nah, itu tanda-tanda keberkahan. Apalagi dikasih lebih sama Allah, nah itu lebih berkah lagi. Apalagi kalau misalkan dari dana yang ente dapatkan itu bisa ente tabungin lagi separuhnya atau sebagiannya, itu lebih berkah lagi. Itu tanda keberkahan, itu kita merasa cukup dengan Allah dengan rezeki yang Allah berikan, baik sedikit maupun banyak. Berarti kalau masih ini kurang nih gitu. Nah, kalau itu berarti kurang bersyukur, Bang. kurang bersyukur ya. Misalnya 15 juta nih. 15 juta nih, tapi enggak ada habisnya tapi sebulan habis bersih. Iya. Berarti harus dipertandakan hartanya benar-benar halal atau ada campuran haramnya di dalamnya. Kita gaji besar 15 juta, 20 juta, tapi cara yang kita lakukan untuk mendapatkan uang tersebut ada cara-cara yang diharamkan nih. Nah, itu akan habis, nggak ada kerasa lah, nggak tersisa gitu kan. Itu dia, kok cepet bener gitu kan, bahkan nggak bisa nabung gitu kan, bahkan kadang kurang misalkan baru 3 minggu gaji segitu habis misalkan. Nah, itu kan salah satu hilangnya keberkahan tuh harta kita. Itu pentingnya tuh, sedikit banyaknya yang penting berkah, itu yang paling utama yang harus kita cari gitu ya. Berkah. Intinya kita harus dapat keberkahan. Penting itu keberkahan dalam hidup ya. Itulah untuk kalau muda sekalian, boys. Ini berapa minggu lagi kan kita Lebaran nih ya kan. Iya, Lebaran. Ada pesannya nggak Mas buat teman-teman komplek nih, pendengar ya kan,
untuk biar tetap semangat menjalani ibadah puasa. Hari-hari terakhir nih. Iya. Oke, pertama hari terakhir sebelum Ramadan selesai, yang pertama kurangilah nongkrongnya di malam hari, ya kan? Karena bisa tidak memaksimalkan sahurnya, nanti takutnya nggak maksimal sahurnya segala macam, ya. Boleh nongkrong tapi sebatasnya aja gitu kan. Bedakan nongkrong di bulan biasa dan di bulan Ramadan nih. Ya kalau bisa nongkrong yang berkualitas lah, tadarus Quran, ya kan. Atau membahas program-program kebaikan di dalam bulan Ramadan kan. Manfaat lagi tuh. Sorong derut ya kan, berbagi kepada anak yatim, berarti ya kan? Berarti oplek ini Mas harus ganti nih lambangnya, bukan kalong lagi nih. Harus ganti lambangnya. Lambangnya harus ganti, tangannya berbagi kan. Oh iya. Ya supaya memotivasi belajar memberikan kebaikan kepada yang lain kan gitu. Dan tips yang kedua terakhir nih yang sudah disampaikan di sebelumnya, intinya tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan Ramadan di bulan setelahnya pun harus tetap seperti itu. Ya, niatkan semua karena Allah, niatkan semua mengumpul kebaikan sebanyak-banyaknya. Artinya hidup ini bisa berkualitas ketika kita terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman komplek, harap dicerna ya obrolan ini. Nih daging suni kata orang-orang. Wagyu ya. Kacau nih. Oke, buat teman-teman komplek tetap semangat menjalani ibadah puasanya. Udah berapa seminggu lagi bakal kelar. Udah gitu aja dari gue Romi. Izin dari kita lah. Ya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Romi pamit. Nanang pamit. Noval pamit. Thank you ya Mas Uut ya. Siap, sama-sama. Thank you Mas. Bye.